Bab 2081. Eksperimen peningkatan potensi. Apakah kamu berpikir untuk bergabung dengan tim 1? Tanya Yang Xiaoshan. Belum tentu. Aku hanya penasaran. Ling Han sangat kompetitif, tetapi dia memilih untuk tidak mengungkapkan ambisinya secara terbuka pada saat itu. Dia percaya bahwa beberapa hal tidak seharusnya dibicarakan, hal-hal tersebut perlu dicapai. Saya tidak tahu standar pastinya, lanjut Yang Xiaoshan. Sepupu saya bilang tim 1 tidak hanya menilai kekuatan fisik. Mereka menilai kemampuan secara keseluruhan, termasuk kecerdasan. Mereka mencari orang-orang dengan pikiran yang tajam. Tapi kalau performamu cukup baik, pemimpin tim 1 pasti akan memperhatikan dan mungkin akan merekrutmu. Itu masuk akal. Ling Han menjawab, ekspresinya menjadi lebih serius. Awalnya, tujuannya hanyalah untuk bergabung dengan Brigade Garda Pusat, yang merupakan suatu kehormatan tersendiri. Namun, mendengar lebih banyak tentang tim 1 menyalakan api baru dalam dirinya. Dia seorang perfeksionis, dia melakukan sesuatu dengan kemampuan terbaiknya atau tidak sama sekali. Meski bergabung dengan Brigade Garda Pusat saja sudah merupakan prestasi yang signifikan, dia merasa bahwa jika ada kesempatan yang lebih baik, dia harus mengejarnya. Selain itu, dia sangat ingin tahu tentang pemimpin tim 1, yang terkenal sangat berbakat. Fakta bahwa dia lebih muda darinya dan telah mencapai kelas C membuatnya terpesona. Saat kelompok itu berdiskusi dengan tenang tentang topik ini, Tao Cheng muncul dari gedung Brigade Pengawal Pusat. Melihatnya, para calon persidangan segera berkumpul, berdiri tegak dan menunggu persidangan dimulai. Tao Cheng melirik kelompok yang berkumpul dan mengumumkan dengan suara keras. Kita akan menunggu sedikit lebih lama. 3 ketua tim lainnya dari Brigade Garda Pusat akan segera tiba. Setelah mereka tiba, uji coba akan resmi dimulai. Sementara itu, silakan pemanasan. Jangan gugup, lakukan yang terbaik saja. Mendengar 3 ketua tim lainnya akan hadir, kelompok yang berjumlah lebih dari 80 kandidat mulai berbisik-bisik dengan penuh semangat. Mereka sangat menyadari bahwa Brigade Pengawal Pusat terdiri dari 4 tim, dan mereka tahu bahwa pria di depan mereka, Tao Cheng, adalah pemimpin tim 4. Ini berarti keempat pemimpin tim akan hadir dalam uji coba. Hal ini menjadikannya sebuah acara yang sangat bergengsi. Di antara para kandidat, banyak, seperti Ling Han, yang sangat tertarik pada tim 1 yang legendaris. Pemimpin tim 1 dikabarkan sebagai seorang anak ajaib, dan semua orang ingin melihatnya secara langsung. Berdiri di antara mereka, Ling Han mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan bertemu dengan pemimpin tim 1 hari ini, dan prospek itu membuatnya gembira sekaligus gugup. Sekitar 10 menit kemudian, suara mesin terdengar dari pintu masuk pangkalan. Tao Cheng menoleh dan menyadari mobil Qiu Yuluo mendekat. Ia memanggil para kandidat. Semuanya, berbaris. Para kandidat, yang merasakan gelombang kegugupan, segera berdiri tegak, ekspresi mereka serius. Meskipun mereka semua penasaran dan ingin berbalik untuk melihat siapa yang datang, tak satu pun dari mereka berani melakukannya. Di tempat seperti Brigade Garda Pusat, disiplin adalah yang terpenting. Akan tetapi, mereka semua tahu bahwa orang-orang yang datang itu pastilah para pemimpin tim yang tersisa, dan tak lama lagi mereka akhirnya akan bertemu langsung dengan para pemimpin tersebut. Mobil Qiu Yuluo berhenti di depan gedung, dan 3 orang keluar dengan santai. Begitu Ling Han melihat Lin Yi, ia membeku, tak mampu mencerna apa yang dilihatnya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bukankah acara hari ini seharusnya untuk para pemimpin Brigade Garda Pusat? Mengapa Lin Yi ada di sini? Ini adalah pangkalan militer, warga sipil tidak bisa begitu saja masuk. Ketiganya bergabung dengan Tao Cheng, yang memperkenalkan mereka kepada kelompok tersebut. Ini Ning Che, pemimpin tim 3. Ini Qiu Yuluo, pemimpin tim 2. Dan terakhir, ini Lin Yi, pemimpin tim 1. Masing-masing dari mereka melambaikan tangan dan menyapa para kandidat, yang membuat kerumunan terperangah kaget. Sementara Ning Che dan Qiu Yuluo tampil mencolok, Lin Yi tampaknya paling banyak menarik perhatian. Benarkah? Pemimpin tim 1 setampan ini? Unit pasukan khusus semacam apa ini? Kayak kontes kecantikan aja, emang harus ganteng buat masuk Brigade Garda Pusat. Saat semua orang berbisik-bisik dengan takjub, Ling Han tetap terpaku di tempatnya. Dia bergulat dengan kenyataan bahwa Lin Yi adalah pemimpin tim 1. Gagasan bahwa identitas seseorang dapat berubah secara dramatis sulit diterimanya. Baiklah, semuanya tenang, kata Tao Cheng. Sekitar 80 kandidat langsung terdiam, berdiri tegap, meskipun kegembiraan di mata mereka tidak salah lagi. Lin Yi melirik Tao Cheng. Kak Tao, aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan tinggal untuk ini. Aku akan kembali setelah selesai. Silakan, urus urusanmu sendiri. Aku akan pergi bersamanya, tambah Ning Che. Hubungi aku kalau ada sesuatu. Baiklah, hati-hati. Dengan itu, Lin Yi dan Ning Che bersiap berangkat ke fasilitas penelitian. Namun,
Saat Lin Yi hendak berbalik untuk pergi, dia melihat Ling Han berdiri di tengah kerumunan. Tatapan mereka bertemu sesaat. Lin Yi sedikit terkejut melihatnya di sana tetapi tidak memikirkannya terlalu dalam. Dia meliriknya sekilas lalu meneruskan perjalanannya bersama Ning Che menuju fasilitas penelitian. Di antara para kandidat, Ling Han mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia masih belum dapat mencocokkan citra Lin Yi dengan seorang pemimpin yang tangguh. Sementara itu, Lin Yi dan Ning Che telah tiba di fasilitas penelitian di belakang gedung kantor, di mana mereka disambut oleh Li Hang, pemimpin tim 8. Senang bertemu denganmu lagi, ketua tim Lin, kata Li Hang hangat sambil mengulurkan tangannya. Sama-sama. Maaf merepotkanmu lagi, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Sama sekali tidak. Malah, kamilah yang merepotkanmu. Kita semua berada di pihak yang sama, jadi jangan berbasa-basi. Bagaimana eksperimen ini akan dilakukan? Adakah yang perlu saya persiapkan? Tidak ada yang perlu dipersiapkan, jelas Li Hang. Namun, percobaan ini akan memakan waktu sekitar 12 jam, jadi saya sarankan Anda membuat pengaturan yang diperlukan untuk memastikan Anda tidak terganggu selama waktu tersebut. Itu bukan masalah, Lin Yi setuju. Tapi saya dengar dari Liu Lao kalau eksperimen ini melibatkan pembesaran anggota tubuh. Seberapa besar peningkatan yang bisa saya harapkan setelahnya? Setelah berpikir sejenak, Li Hang menjawab. Bagi kebanyakan orang, kekuatan mereka akan meningkat sekitar 15% hingga 20%. Namun, dalam kasus Anda, batas atasnya seharusnya sekitar 30%, dengan minimum 20%. Bab 2082. Memasuki persyaratan tim 1. Lin Yi terluka, apakah eksperimen itu akan memengaruhi tubuhnya? Tanya Ning Che. Di mana lukanya? Coba aku lihat. Ning Che mengulurkan tangan dan mengangkat kemeja Lin Yi, memperlihatkan luka di bawahnya. Li Hang agak terkejut. Reputasi Lin Yi telah menyebar ke seluruh brigade pengawal pusat. Seseorang yang telah menyebabkan luka yang begitu parah selama menjalankan misi berarti lawannya pasti sangat terampil. Namun Li Hang segera menenangkan diri dan memeriksa luka Lin Yi. Lukanya sudah mulai berkeropeng dan sembuh, seharusnya baik-baik saja, Li Hang meyakinkan. Selama Anda menghindari aktivitas fisik yang intens, seharusnya tidak ada masalah. Itu melegakan. Li Hang mengangguk dan menatap Lin Yi. Ketua tim Lin, saya akan menyiapkan peralatan dan instrumennya. Sebaiknya Anda mengatur tugas Anda agar tidak ada yang mengganggu Anda sebelum fajar besok. Tidak masalah. Setelah pertukaran singkat, Li Hang pergi. Lin Yi dan Ning Che tidak ingin menunggu dengan diam, kembali ke markas brigade pengawal pusat untuk memeriksa persidangan yang sedang berlangsung dan menghabiskan waktu. Kedatangan mereka sekali lagi menggemparkan para kandidat persidangan. Sebagian besar perhatian tertuju pada Lin Yi. Namun, di antara kerumunan, Ling Han tetap diam. Tatapannya yang tertuju pada Lin Yi dipenuhi dengan emosi yang rumit. Orang yang dulu dipandang rendah olehnya ternyata adalah pemimpin tim 1. Rasa superioritas yang ia rasakan hancur seketika, meninggalkannya dengan pusaran perasaan yang saling bertentangan. Saat Lin Yi dan Ning Che tiba, sesi persidangan pertama telah mencapai titik tengah. Bagaimana hasil mereka? Adakah penampilan yang luar biasa? Tanya Ning Che. Ada beberapa yang lumayan, tapi tidak ada yang memenuhi standar tim 1, jawab Qiu Yuluo. Tidak ada kandidat kelas D kali ini, yang agak mengecewakan dibandingkan sebelumnya. Namun, Lin Yi tidak hanya fokus pada kekuatan. Ya, tapi dibutuhkan keterampilan kelas D atau ukuran Cup D, canda Qiu Yuluo. Lin Yi. Merasa bosan, Lin Yi melirik daftar hasil persidangan. Penampilan Ling Han cukup baik. Dengan beberapa tugas yang masih tertunda, masih terlalu dini untuk menilai kedudukan akhirnya. Akan tetapi, hasil yang diperolehnya hanya sedikit di atas rata-rata, sehingga peluangnya untuk bergabung dengan tim 4 masih belum jelas. Pemimpin tim Lin. Tepat pada saat itu, seorang wanita berambut pendek mengangkat tangannya. Saya ingin tahu, apa saja syarat untuk bergabung dengan tim 1? Apakah kita benar-benar harus bertubuh dekap? Lin Yi. Tatapan Lin Yi beralih ke Qiu Yuluo dan yang lainnya. Siapa yang memulai rumor ini? Reputasiku hancur di sini. Jangan lihat aku, Qiu Yuluo mengangkat bahu. Beberapa kandidat ini punya kerabat di Brigade Garda Pusat, jadi mungkin mereka membocorkan sesuatu. Dengan serius. Pada saat itu, seorang wanita berambut panjang mengangkat tangannya. Ketua tim Lin, aku punya Cup E alami. Apa itu artinya aku bisa melewatkan uji coba dan langsung bergabung dengan tim 1? Cup alami. Anda memang berbakat. Lin Yi berdeham dan berbicara pada kelompok itu dengan serius. Yang kau dengar itu cuma candaan. Keempat tim di Brigade Garda Pusat semuanya adalah unit tempur, dan standar kemampuan pribadinya sangat tinggi. Jadi, keahlianmu lah yang terpenting. Atribut fisik hanyalah bonus. Respons Lin Yi selaras dengan apa yang diharapkan kelompok tersebut. Lagi pula,
Jika semuanya sama, siapa yang tidak menginginkan anggota tim dengan fisik yang bagus? Ketua tim Lin, kudengar tim 1 sudah merekrut pemain baru kelas E sebelumnya. Jadi kami penasaran, apa standar rekrutmen tim 1 yang sebenarnya? Keingintahuan kelompok itu menghentikan sementara persidangan, dan Ning Che, Qiu Yuluo, dan Tao Cheng memperhatikan Lin Yi dengan penuh minat. Mereka ingin melihat bagaimana dia menangani situasi tersebut. Mengenai standarnya, Lin Yi tidak bercanda kali ini. Ia berpikir matang-matang sebelum menjawab. Jika Anda berusia di atas 30 tahun dan belum mencapai kelas D, skor uji coba Anda harus mencapai setidaknya 90% dari hasil uji coba saya. Jika Anda berusia antara 27 dan 30 tahun, skor Anda harus mencapai 85%. Bagi yang berusia di bawah 27 tahun, Anda harus mencapai 80% dari skor saya. Mendengar ini, para kandidat bertukar pandang, lalu tersenyum. Sebagian besar orang yang mengikuti tes kali ini berusia di bawah 30 tahun. Bahkan Ling Han baru berusia 29 tahun. Berdasarkan kriteria Lin Yi, mereka semua punya peluang. Pria yang mengajukan pertanyaan sebelumnya mengangkat tangannya lagi. Ketua tim Lin, berapa skor percobaanmu? Aku akan mencarikannya untukmu, kata Tao Cheng sambil menggulir ponselnya. Untuk tes kelincahan pertama, skor ketua tim Lin adalah 1.600 bola. Terkesiap. Suara kelompok itu saat menarik napas terdengar keras dan jelas. Meskipun mereka belum menyelesaikan semua uji coba, banyak yang telah melakukan uji ketangkasan. 10 peluncur bola tenis bisa menembakkan total 1.600 bola. Apakah ketua tim Lin berhasil menghindari semuanya? Ya, dia lulus ujian itu dengan nilai sempurna. Semua orang tercengang. Ekspresi mereka sama. Yang terbaik yang berhasil dilakukan siapapun di kelompoknya adalah menghindari 902 bola, sementara Lin Yi telah menghindari 1.600 bola. Jika diubah menjadi persentase, berarti hasil terbaiknya hanya 56% dari skornya. Itu jauh dari memenuhi persyaratannya. Alis indah Ling Han berkerut dalam. Skor ini di luar jangkauannya. Dia hanya menghindari 878 bola secara total, terlalu sedikit. Melihat ekspresi mereka, Tao Cheng merasa ada baiknya memberi mereka gambaran tentang tantangan yang ada di depan. Jangan berpikir Lin Yi hanya menghindari 1.600 bola karena hanya itu yang ada. Jika ada lebih banyak, skornya bisa lebih mengesankan. Ekspresi kelompok itu menjadi lebih serius. Ini hampir seperti manusia super. Tidak hanya itu, ketua tim Lin juga melakukan 30 repetisi untuk masing-masing squat 200 kg, deadlift 150 kg, dan bench press 140 kg. Ia berhenti setelah memecahkan rekor Brigade Garda Pusat, tetapi jika ia terus berlatih, hasilnya pasti akan lebih tinggi lagi. Kalian masing-masing harus mempertimbangkan batasan kalian dan lihat apakah kalian bisa memenuhi standarnya. Ini. Kelompok itu terdiam. Latihan-latihan ini merupakan latihan yang rutin mereka lakukan, tetapi bagi sebagian besar dari mereka, mencapai 15 repetisi saja sudah cukup menantang, apalagi 30. Ketua tim Lin, bukankah terlalu kaku untuk menilai hanya berdasarkan metrik ini? Tanya Wang Chong. Dalam misi nyata, yang penting adalah pengalaman tempur dan kemampuan beradaptasi dengan situasi tak terduga. Saya rasa uji coba ini tidak mencerminkan segalanya. Apa maksudmu? Apakah kau mengusulkan pertandingan latihan? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Bab 2083. Perawatan khusus. Menurutku, kita harus berkompetisi secara individu. Misalnya, 3 pemain teratas bisa bergabung dengan tim 1. Kau benar-benar tahu cara memanfaatkan celah, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Kalau begitu, bukankah kita harus merekrut anggota baru setiap kali kita mengadakan uji coba? Itu bertentangan dengan tujuan awal pembentukan tim 1. Tapi itu berarti kemampuan individu kita tidak akan diuji sepenuhnya. Apa kamu tidak khawatir kehilangan bakat-bakat menjanjikan untuk tim 1? Menurutku dia ada benarnya, seseorang menimpali. Keempat pemimpin tim saling bertukar pandang, dan menganggap keberanian kelompok itu agak lucu. Meski putaran rekrutmen kali ini tidak semenarik putaran sebelumnya dalam hal keterampilan secara keseluruhan, para kandidat ini jelas punya nyali dan pikiran cepat. Tidak ada satupun rekrutan sebelumnya yang memberikan saran seperti itu. Mereka mempertanyakan standar rekrutmenmu. Sebagai ketua tim, kamu seharusnya memberi mereka jawaban yang tepat, Chan dan Ning Che. Kamu benar. Lin Yi berkata sambil mengamati kelompok itu. Karena kalian semua punya kekhawatiran tentang standar rekrutmen tim 1, saya akan merevisinya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Tak peduli siapa atau bagaimana, kalau ada di antara kalian yang bisa menyentuhku, aku akan mengizinkan kalian bergabung dengan tim 1. Apa? Para kandidat sidang menatap Lin Yi dengan mata terbelalak dan mulut ternganga, mengira mereka pasti salah dengar. Ketua tim Lin,
apakah Anda mengatakan bahwa kami yang berjumlah lebih dari 80 orang bisa menyerang Anda bersama-sama, dan jika kami menyentuh Anda, kami bisa bergabung dengan tim 1, tanya Wang Chong. Ya, jawab Lin Yi dengan percaya diri. Kerumunan orang mulai bersorak kegirangan, ini tampak seperti kesempatan yang luar biasa. Ketua tim Lin, Anda ketua tim 1. Anda harus menepati janji. Kalau 40 orang berhasil menyentuh Anda, apakah mereka semua bisa bergabung dengan tim 1? Ya, jawab Lin Yi tenang. Kalau kalian berhasil menjatuhkanku, kalian semua akan lolos ke tim 1. Wah, ini menegangkan. Lebih dari 80 kandidat merasa gembira. Mereka tahu mereka tidak dapat menandingi keterampilan Lin Yi secara individu. Namun, ada 80 di antaranya dan ada pilihan untuk menggunakan taktik kejutan. Dan selama mereka menyentuhnya, mereka akan menyelesaikan tugasnya, itu tidak sulit sama sekali. Lin Yi melihat arlojinya. Ayo kita atur waktunya. Kita akan mulai dalam 5 menit, jadi bersiaplah. Melihat para kandidat bersiap dengan penuh semangat, Lin Yi menggelengkan kepalanya, terhibur dengan kepolosan mereka. Apakah kamu yakin tentang ini, Lin Yi? Tanya Tao Cheng. Mereka semua kelas E, jangan berlebihan. Tidak apa-apa. Aku seharusnya bisa menyelesaikan ini dalam waktu sekitar 5 menit. Jangan remehkan mereka. Ingat, mereka hanya perlu menyentuhmu untuk menang, Ning Che mengingatkannya. Jangan khawatir, aku bisa mengendalikannya. 5 menit berlalu dengan cepat, dan para kandidat siap, bersemangat untuk menghadapi Lin Yi. Masing-masing tampak bertekad, siap memberikan segalanya. Lin Yi menggerakkan pergelangan tangannya dan berbicara kepada kelompok itu. Anda dapat memulai kapanpun Anda siap. Saudara-saudari, ayo berangkat. Jangan sampai ketua tim Lin meremehkan kita. Mengenakan biaya. Di bawah komando Wang Chong, lebih dari 80 kandidat menyerbu Lin Yi dari segala arah. Pada saat itu, Lin Yi juga bergerak. Dia seperti seekor singa yang menerkam kawanan domba. Bam! Lin Yi menyerang orang terdekat dan mendaratkan pukulan. Dia menjatuhkan mereka ke tanah, tidak mampu bangkit lagi. Setelah menjatuhkan yang pertama, ia segera berpindah ke yang berikutnya, mengulangi prosesnya. 1 pukulan untuk 1 orang, tanpa ada kesempatan kedua. Dalam semenit, lebih dari 10 orang terjatuh, mengerang di tanah, tidak mampu berdiri. Ling Han, yang telah menunggu saat yang tepat, diam-diam bermanuver di belakang Lin Yi. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dia menerjangnya. Lin Yi yang tengah berkonsentrasi menghadapi orang lain juga menyadari serangan dari belakang. Tepat saat dia hendak melakukan kontak, Lin Yi tiba-tiba merunduk, menghindari serangannya dengan sempurna. Saat dia mencoba menyesuaikan posisinya untuk serangan berikutnya, dia mendapati Lin Yi telah bergerak di belakangnya. Ah! Ling Han merasakan sakit yang tajam saat Lin Yi menendangnya, membuatnya terkapar. Dia meringis, merasa seperti pantatnya terbelah menjadi beberapa bagian. Ketika dia akhirnya berhasil berdiri, dia melihat belasan orang lainnya telah dijatuhkan oleh Lin Yi. Kondisi mereka bahkan lebih buruk daripada dirinya, mereka tidak bisa bangun sama sekali. Apakah dia bersikap lunak padanya? Dalam waktu singkat, 5 menit telah habis, dan seluruh 80 lebih kandidat tergeletak di tanah, kalah. Hasilnya jelas, tidak seorang pun berhasil menyentuh Lin Yi. Hasilnya sudah keluar. Kalian semua perlu berlatih lebih banyak, kata Lin Yi sambil tersenyum. Pada saat itu, Ning Che berjalan mendekat. Jika aku memberimu pisau, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabisi mereka? Sekitar 3 menit, jawab Lin Yi. Para kandidat sekali lagi terkejut, menyadari betapa hebatnya Lin Yi. Kalian semua telah melihat kemampuan ketua tim Lin, jadi mari kita berhenti bermimpi untuk bergabung dengan tim 1, kata Tao Cheng. Sekarang waktunya makan siang. Semuanya, ayo makan. Sidang akan dilanjutkan sore ini. Baik, Tuan. Para kandidat bubar, dan Lin Yi, bersama yang lainnya, menuju ke kafetaria Brigade Pengawal Pusat. Ning Che bertanya. Saya perhatikan Anda bersikap lunak terhadap salah satu kandidat perempuan, hanya memberinya tendangan ringan. Ada apa di sana? Apakah Anda tertarik padanya? Dia punya firasat bagus. Lebih baik dari milikku. Tentu saja tidak. Qiu Yuluo, bisakah kalian berdua serius sebentar? Kita tidak akan membicarakan ini secara terang-terangan, jadi bagaimana mungkin kita tidak serius? Aku tidak bisa bersama kalian berdua. Setelah makan siang, Lin Yi menerima telepon dari Li Hang. Peralatannya sudah siap, dan mereka dapat memulai percobaan kapan saja. Setelah merapikan sedikit, Lin Yi dan Ning Che pergi ke gedung laboratorium, di mana mereka bertemu Li Hang di kantor. Pemimpin tim Lin, apakah semuanya sudah siap? Ya, aku siap berangkat. Li Hang melirik Ning Che. Maaf, ketua tim Ning, tapi eksperimen ini sangat rahasia. Hanya ketua tim Lin yang boleh masuk, jadi. Apa? Aku tidak bisa masuk, tanya Ning Che agak ragu. Aku ketua tim 3, pasti sudah dapat izin, kan?
Lin Yi terkejut dengan ketatnya protokol percobaan itu, dia tidak menyangka bahkan Ning Che akan dilarang masuk. Ini aturan yang ditetapkan oleh Direktur Liang. Saya hanya mengikuti perintah, jelas Li Hang, jelas merasa tidak nyaman. Tidak bisakah kau sedikit melanggar aturan? Direktur Liang tidak akan tahu. Percobaan terakhirnya membuat Ning Che diliputi rasa takut, jadi dia ingin menemani Lin Yi masuk. Meskipun dia tahu tidak ada bahaya, dia tetap ingin berada di sisinya. Ini adalah caranya menunjukkan perhatian khusus pada Lin Yi. Bab 2084. Laboratorium bawah tanah misterius. Tapi masalahnya, ada banyak kamera di dalam, dan tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Bahkan sebagai ketua tim 3, kamu tidak bisa masuk. Jangan mempersulit ketua tim Li. Aku akan menelepon tetua Liang dan meminta izin. Lin Yi menjawab sambil mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Liang Xianghe. Penatua Liang, saya sedang di fasilitas penelitian. Ning Che ingin ikut dengan saya. Boleh. Ning Che. Liang Xianghe bergumam, apakah dia cucu Ning Rongbei? Ya, itu dia. Meskipun Lin Yi tidak terlalu ingin tahu tentang masalah keluarga Ning Che, mengingat interaksi dekat mereka, dia tahu sedikit tentang latar belakangnya. Eksperimen ini sangat rahasia. Tapi kalau kau bisa menjamin dia bisa dipercaya, dia boleh ikut. Sama sekali tidak masalah, terima kasih, Tetua Liang. Meskipun Lin Yi dekat dengan Ning Che, dia tetap menjaga rasa hormat di depan Liang Xianghe. Setelah menutup telepon, Lin Yi menoleh ke Li Hang. Masalah terpecahkan, Ketua Tim Li. Karena Penatua Liang sudah memberi lampu hijau, maka tidak apa-apa, kata Li Hang sambil memberi isyarat agar mereka mengikuti. Ketua Tim Lin, Ketua Tim Ning, silakan ikut dengan saya. Li Hang memimpin keduanya keluar dari kantor dan menuju tangga menuju ruang bawah tanah. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah pintu logam paduan perak berat yang menyerupai brankas bank. Li Hang menggunakan kartu magnetik untuk membuka kunci pintu, yang terbuka secara otomatis. Di baliknya ada tangga beton yang tampak polos dan biasa-biasa saja. Namun, banyaknya kamera keamanan di sepanjang dinding menambah kesan formalitas dan kerahasiaan. Turun ke tingkat bawah tanah kedua, mereka menjumpai pintu paduan lainnya. Li Hang menggunakan metode yang sama untuk membukanya. Sekali lagi, ia mengungkap lebih banyak tangga dan kamera, tetapi tidak ada yang lain, membuat tempat itu semakin terasa menakutkan. Lin Yi mengangkat sebelah alisnya dan berpikir, apa sebenarnya yang mereka sembunyikan hingga membuat tempat ini begitu rahasia. Di tingkat bawah tanah ketiga, ada pintu paduan lainnya. Kali ini, di baliknya terdapat ruang terbuka lebar dengan banyak ruangan. Li Hang berjalan di depan dan membawa keduanya ke ruangan di ujung. Ini seperti adegan di film. Baik Lin Yi maupun Ning Che belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Sulit membayangkan bahwa fasilitas penelitian Brigade Garda Pusat dijaga sebaik ini. Apakah percobaan ini benar-benar rahasia? Ning Che bertanya dengan rasa ingin tahu. Mesin-mesin ini menciptakan medan magnet ketika diaktifkan, yang dapat mengganggu peralatan lain, jadi kami membangunnya di bawah tanah. Tapi tetap saja, ini tampaknya agak berlebihan. Sebenarnya, eksperimen itu sendiri tidak rahasia seperti yang kau kira, Li Hang terkekeh, menunjuk ke sebuah ruangan di dekatnya. Tapi di dalamnya ada banyak dokumen penting Brigade Garda Pusat. Saya harus meminta kartu kunci ini 3 hari yang lalu hanya untuk mengaksesnya untuk kalibrasi peralatan. Biasanya, bahkan sebagai ketua tim, saya tidak akan diizinkan ke sini. Mendengar ini, Lin Yi dan Ning Che lebih memahami situasi. Bukan eksperimennya yang dirahasiakan, melainkan dokumen-dokumen yang disimpan di sini. Jelas, Liang Xianghe telah menunjukkan kepercayaan khusus kepada mereka. Dia telah mengizinkan mereka mengakses area yang sangat sensitif. Berdiri di pintu, mereka mengobrol sebentar sebelum Li Hang membuka pintu logam di depan mereka. Ruangan di baliknya sangat luas, sedikitnya 200 meter persegi, dengan dinding paduan logam tebal. Rasanya seperti melangkah ke dalam sangkar baja, sesak dan berat. Meskipun ruangannya besar, ruangan itu terasa sempit karena banyaknya instrumen dan peralatan yang memenuhi ruangan. Fitur yang paling mencolok adalah wadah logam besar di tengahnya, berdiameter sekitar 2 meter tetapi hanya setinggi dada. Ia memiliki sederetan tombol dan indikator yang membuat kepala Ning Che pusing. Mereka juga melihat Sulan di sana, sedang menyesuaikan peralatan. Konfigurasi inilah yang membuat Lin Yi dan Ning Che merasa sedikit aneh. Ketua Tim Li, Ketua Tim Lin, Ketua Tim Ning, kalian sudah di sini. Sulan menyapa ketiganya saat mereka masuk. Namun selain Sulan, tidak ada orang lain di sana. Apakah semuanya hampir diperiksa? Sulan mengangguk, kita bisa mulai kapan saja. Ketua Tim Li, eksperimen ini pasti cukup penting, kan? Kenapa hanya kalian berdua di sini? Lin Yi bertanya. Karena eksperimen ini sangat penting, hanya segelintir orang yang berhak mengetahuinya, kata Li Hang tanpa menyembunyikan apapun. Di tim 8, kami berdua sudah cukup mapan.
Itulah sebabnya Penatua Liang meminta kami untuk bertanggung jawab atas eksperimen ini secara diam-diam. Kalau tidak, persiapannya tidak akan memakan waktu lama. Mendengar ini, keduanya mengangguk tanpa komentar. Alasan Ning Che bisa datang ke sini kemungkinan karena identitas elitnya. Jika tidak, mustahil untuk memasuki tempat seperti itu. Jika Lin Yi bukan seorang peneliti, mustahil baginya untuk berada di sini tanpa persetujuan pimpinan yang lebih tinggi. Ketua Tim Li, apakah eksperimen sedang dilakukan di sana? Ning Che menunjuk ke wadah logam di dekatnya dan bertanya. Li Hang mengangguk, tapi akan butuh waktu untuk menghubungkan peralatannya, ayo kita mulai sekarang. Baiklah. Ning Che berdiri di samping tanpa banyak bicara, karena dia orang luar dan hanya perlu mengamati. Ketua Tim Lin, sebelum percobaan, kamu perlu berganti pakaian. Melihat celana pendek di tangan Li Hang, Lin Yi tidak bisa menahan tawa, berkata. Mengapa bentuknya seperti jubah pemandian? Sebenarnya sama saja. Aku cuma pakai buat menutupi, jadi nggak masalah. Lin Yi menemukan tempat terpencil dan berganti pakaian dengan celana pendek. Selama kurang lebih 1 jam berikutnya, mereka berdua menempelkan banyak sekali plester ke tubuh Lin Yi, dengan sebagian besar terpusat pada lengannya. Seperti yang disebutkan Li Hang sebelumnya, percobaan ini terutama difokuskan pada lengan. Sekitar pukul 3 sore, semuanya sudah siap. Lin Yi, mengenakan celana pendek, memasuki ruang logam. Ketua Tim Lin, kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa bergerak sedikit. Kalau kamu lelah, beritahu aku, dan aku akan merebahkan kursi agar kamu bisa tidur siang, kata Sulan. Eksperimennya semudah ini. Aku bahkan bisa tidur. Sulan mengangguk, karena durasinya 12 jam, kami mempertimbangkan hal ini selama fase desain dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kedengarannya bagus. Ayo kita mulai sekarang. Bab 2085. Penduduk asli pulau. Li Hang berjalan ke sisi lemari logam, memasukkan sidik jari dan kata sandinya sebelum membukanya. Dalam sekejap, awan kabut putih keluar dari balik pintu logam. Itu sama hebatnya dengan ombak yang menghantam pantai. Itu memberi kesan sinematik. Li Hang dengan tenang berjalan masuk dan mengeluarkan wadah logam berbentuk silinder, berdiameter sekitar 20 cm. Bagian tengahnya terbuat dari kaca transparan, di dalamnya terdapat batu ungu, seukuran kepalan tangan bayi, yang terletak dengan tenang. Sumber biji. Melihat barang di dalam wadah, Ning Che tertegun sejenak, tidak menyangka Li Hang akan membawanya keluar. Apa itu sos ore? Ini juga merupakan mineral unik dari Pulau Tilia, tetapi tidak seperti biji bas, mineral ini tidak tersebar luas, kata Ning Che. Saat itu, Yuluo dan aku dipilih sebagai ketua tim karena dalam satu misi, kami membawa pulang sepotong kecil biji sos sebagai hadiah. Ketua tim Ning, biji sumber di tanganku adalah yang kamu dan ketua tim Qiyu bawa kembali. Kenapa dibawa keluar sekarang? Apa akan dipakai untuk eksperimen? Li Hang mengangguk dengan serius dan berkata, sebenarnya, kami bisa menyelesaikan eksperimen ini menggunakan biji bas, tetapi ketidakpastiannya tinggi dan dapat menyebabkan efek yang tidak dapat diubah pada subjek. Sejak awal, kami memutuskan untuk menggunakan biji sumber sebagai sumber energi untuk menghindari efek samping. Saya mengerti. Li Hang meletakkan biji sumber di depan Lin Yi, bersama dengan wadah luar, dan memasukkannya ke dalam ruang percobaan. Lalu, dia berkata dengan tenang. Ketua Tim Lin, apakah Anda siap? Kita akan segera mulai. Tidak masalah, saya siap kapan saja. Li Hang menekan tombol logam merah, dan tak lama kemudian, suara dengungan mesin pun terdengar. Ini menandakan percobaan telah dimulai. Bagaimana perasaanmu? Tanya Ning Che. Lenganku terasa agak mati rasa, tapi tidak ada yang lain. Itu normal, kata Sulan. Sensasi ini akan bertahan sampai percobaan berakhir, tapi jangan khawatir, Ketua Tim Lin, ini satu-satunya efek yang akan Anda alami. Aku tidak keberatan, asal jangan menyetrumku seperti terakhir kali. Tidak akan, kata Li Hang dengan canggung. Kami hanya menggunakan metode ekstrim itu untuk mengumpulkan data eksperimen tertentu. Kalau tidak, kami tidak akan melakukannya. Apakah hasil percobaan itu membantu kita? Tanya Lin Yi. Kudengar serum kelas C itu fatal bagi tubuh manusia. Kita tidak bisa menggunakannya, dan kita juga tidak punya kemampuan untuk mengembangkannya. Jadi, sepertinya agak sia-sia, kan? Sampai sekarang, itu tidak terlalu berguna, kata Li Hang jujur. Namun, obat ini melibatkan rekombinasi urutan gen biologis, yang cukup maju. Jika kita dapat memahaminya, hal ini dapat sangat memengaruhi perkembangan biologi farmasi di negara kita. Selain itu, di masa depan, seiring kemajuan teknologi, kita mungkin dapat mengatasi kelemahan fatal obat ini, dan pada saat itu, obat ini mungkin masih berharga. Jadi, penelitian ini jelas layak dilakukan. Pada titik ini, Li Hang mendesah. Meskipun obat itu punya kekurangan, orang-orang yang menemukannya benar-benar jenius. Di mata Li Hang,
Lin Yi melihat semangat dan dedikasi seorang peneliti ilmiah. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, kata Lin Yi. Ibuku bilang aku jelek banget waktu kecil. Lihat, betapa tampannya aku sekarang. Puff. Sulan, yang berdiri di dekatnya, tidak dapat menahan tawanya. Ketua tim Lin, yang selalu tampak serius, ternyata memiliki sisi humoris. Jadi, bagaimana kemajuan operasi ekstraksi Pulau Tilia? Lin Yi selalu penasaran tentang Pulau Tilia. Namun, orang-orang di unit tempur tidak tahu banyak tentang hal itu, dan Lin Yi ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut. Setelah berpikir sejenak, Li Hang berkata, sebenarnya, kita mungkin baru memahami kurang dari 1% Pulau Tilia. Masih banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Brigade Garda Pusat masih memiliki jalan panjang. Kurang dari 1%. Lin Yi dan Ning Che berkata serempak, Ketua Tim Li, apakah kamu yakin tidak salah? Itu benar, kata Li Hang singkat. Sebenarnya, eksperimen yang kami lakukan ini merupakan bagian dari rencana 7 tahun yang kami usulkan. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan eksperimen ini selama 7 tahun ke depan dan mengurangi persyaratan fisik bagi subjek, sehingga semakin meningkatkan kemampuan tempur Brigade Garda Pusat. Kami baru saja menyelesaikan rencana ini selama 4 tahun, dan rencana ini dipercepat karena negara-negara besar dunia telah mempercepat penelitian mereka di Pulau Tilia, jadi kami tidak bisa menunggu. Dipercepat. Lin Yi mengerutkan kening, apakah sesuatu yang tak terkendali terjadi? Hal ini tidak berkaitan langsung dengan Pulau Tilia, melainkan disebabkan oleh kekurangan energi global, jelas Li Hang. 1 atau 200 tahun terakhir sejarah manusia dapat dilihat sebagai sejarah energi. Ada beberapa hal yang mungkin belum Anda ketahui. Misalnya, baterai litium di ponsel kita belum mengalami peningkatan selama lebih dari 20 tahun. Selain itu, dunia masih menggunakan chip berbasis silikon, dan meskipun chip berbasis karbon sedang dalam tahap pengembangan, kemajuannya masih lambat. Semua ini merupakan keterbatasan yang disebabkan oleh energi. Kemunculan biji bas, jika dapat dimanfaatkan dalam skala besar, dapat memicu revolusi industri ketiga. Dengan kata lain, siapapun yang menguasai lebih banyak sumber daya di pulau itu akan menjadi penguasa dunia di masa depan. Tapi dari pengetahuan kita sekarang, sumber daya mineral di pulau ini sudah hampir sepenuhnya dieksplorasi. Kenapa Anda bilang kita hanya tahu kurang dari 1%? Ketua Tim Lin, Anda terlalu menyederhanakannya, kata Li Hang sambil tersenyum. Coba pikirkan. Manusia hanya bisa menjadi penguasa dunia dengan memanfaatkan biji bas. Masalahnya, penelitian menunjukkan bahwa ada penduduk asli di Pulau Tilia. Mereka sudah lama belajar menggunakan energi mineral. Li Hang terdiam sejenak. Coba pikirkan, apa yang akan mereka buat dengan energi ini? Mendesis. Lin Yi dan Ning Che keduanya menggigil. Itu sungguh pikiran yang menakutkan. Jika orang-orang di pulau itu tidak punah, apakah mereka sekarang akan menguasai dunia? Bab 2086. Kelembutan Ning Che. Direktur Li, Anda menyebutkan bahwa ada penduduk asli di pulau itu. Apakah ada kemajuan dalam penelitian mereka? Tanya Lin Yi. Dari semua aspek, mereka seharusnya menjadi ras yang luar biasa kuat. Pasti sulit bagi mereka untuk punah, kan? Li Hang mengangkat bahu tak berdaya, menunjukkan penyesalan. Sampai hari ini, kami belum menemukan penyebab kepunahan penduduk asli. Itu masih misteri. Setahu saya, Pulau Tilia berasal dari peradaban prasejarah. Mungkinkah penduduk asli pernah mengalami bencana alam yang tak terkendali, seperti kepunahan dinosaurus? Kami sudah mempertimbangkan kemungkinan itu sebelumnya, tapi dengan cepat dikesampingkan, jelas Li Hang. Seandainya asteroid menghantam Pulau Tilia, semua yang ada di pulau itu pasti hancur total, tanpa meninggalkan jejak apapun. Jadi, teori itu tidak benar. Mendengar ini, Lin Yi dan Ning Che terdiam, merenungkan situasi. Ini benar-benar misteri. Benar, kata Li Hang. Tapi menurutku, babak baru Pulau Tilia akan segera dimulai. Kalian semua mungkin akan menghadapi tantangan besar di masa depan. Saya bahkan tidak takut mati, jadi saya tidak peduli dengan tantangan, kata Ning Che sambil tersenyum. Li Hang dan Sulan memandang Ning Che dengan rasa hormat. Setelah mengobrol sebentar, Li Hang dan Sulan kembali ke tugas mereka, karena masih banyak data yang harus direkam. Karena ini adalah percobaan pertama, data yang dikumpulkan sepanjang proses sangat berharga, dan tidak ada yang bisa diabaikan. Ning Che menarik kursi dan duduk di sebelah Lin Yi, mengobrol dengannya. Untuk menghiburnya, ia bahkan mencarikan film untuk ditonton, menunjukkan betapa perhatiannya ia. Tiba-tiba, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Setelah lama terdiam, Lin Yi angkat bicara. Apa itu? Jika suatu hari kita harus menjalankan misi yang sangat berbahaya dengan kemungkinan 90% kita tidak akan kembali, apa keinginan terakhirmu? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang berat seperti itu? Itu cuma terlintas di pikiranku. Nggak ada alasan lain.
Saya harus memikirkannya. Ningche terdiam beberapa saat, dan setelah lebih dari 1 menit, dia akhirnya berbicara. Jika hari itu benar-benar tiba, aku ingin punya anak denganmu. Anak bersamaku. Tentu saja, jawab Ningche. Jika kita akan mati, kita harus meninggalkan sesuatu di dunia ini. Orang tuaku akan melihat anak itu dan masih punya harapan. Jadi begitu cara berpikirmu, gumam Lin Yi pada dirinya sendiri. Pemikiran saya berdasarkan skenario hipotetis Anda. Dalam keadaan normal, saya tidak akan melakukan itu. Mengapa tidak? Karena aku masih muda. Aku bisa hidup bebas beberapa tahun lagi, kata Ningche. Sekarang, orang-orang menikah di usia yang lebih tua. Aku sudah menetapkan batas usiaku sendiri, yaitu 35 tahun. Saat itulah aku akan berumah tangga dan punya anak. Jadi, sebaiknya kalian ambil kesempatan selagi aku belum memikirkan pernikahan. Setelah menikah, aku akan sibuk mengurus keluarga, dan bahkan mungkin akan mundur dari unit tempur. Jadi, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Lin Yi menjawab, agak terkejut. Kau membuatku merasa kasihan pada calon suamimu. Kenapa harus merasa kasihan? Aku juga tidak akan peduli dengan masa lalunya. Selama dia sehat, tidak masalah berapa banyak orang yang pernah bersamanya. Pernahkah kamu berpikir untuk menemukan pria jujur dan menjalani hidup yang damai? Aku sudah memikirkannya, tapi aku tidak pantas mendapatkannya, kata Ningche. Aku hidup terlalu liar. Aku tidak ingin menghancurkan hidup orang jujur. Kau benar-benar hidup tanpa beban. Hidup ini singkat, hanya beberapa dekade. Lagi pula, kita bagian dari Brigade Garda Pusat. Nyawa kita selalu dipertaruhkan, dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Aku tidak bisa hidup seperti Rainfall, bertingkah seperti janda, kata Ningche sambil berdiri dan meregangkan badan. Jadi, kalau misi ini tidak mungkin kembali, aku ingin punya anak denganmu. Tapi dalam keadaan normal, aku akan punya anak dengan calon suamiku. Siapa tahu, mungkin aku akan memintamu membantu persalinannya. Untuk waktu yang lama, Lin Yi tidak bereaksi. Ningche meliriknya. Kenapa kamu menatapku dengan ekspresi seperti itu? Jangan khawatir. Bahkan jika kita menghadapi misi seperti itu, aku akan memastikan aku mati sebelum kamu, kata Lin Yi serius sambil menatap Ningche. Kecuali aku mati, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu. Hati Ningche berdebar kencang, dan matanya berkaca-kaca. Setidaknya kau punya hati nurani. Itu menebus semua pakaian dalam yang kubelikan untukmu. Tanpa disadari, 3 jam telah berlalu dan segera lewat pukul 7 malam. Namun bagi percobaan ini baru permulaan. Saudara Li, Ketua Tim Ning, hari sudah mulai malam. Sebaiknya kamu pergi makan, saran Sulan. Saya akan berjaga di sini. Kenapa kalian berdua tidak pergi saja? Aku akan tinggal dan mengawasi, kata Li Hang. Aku tidak lapar, jadi aku tidak akan makan, jawab Ningche. Sudah lewat jam 7. Kalaupun kamu tidak lapar, kamu harus makan sesuatu, kata Li Hang sambil melirik Sulan. Keluar dan beli sesuatu. Mungkin beli buah juga. Ketua Tim Lin perlu mengisi ulang energinya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Sulan pergi. Li Hang dan Ningche melanjutkan tugas mereka. Beberapa menit kemudian, Sulan muncul dari laboratorium bawah tanah dan menuju gedung kantor mereka. Saat itu, langit di Yanjing sudah mulai gelap. Sebagian besar staf lainnya sudah pergi, hanya beberapa ruangan yang masih terang. Sulan tidak terlalu memperhatikan situasi kantor dan berencana untuk membeli barang-barang terlebih dahulu. Sebelumnya ia tidak merasa lapar, tetapi sekarang ia mulai merasa lapar. Lanyan, kemana saja kamu seharian ini, ponselmu mati. Tepat saat Sulan hendak keluar, ia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara di belakangnya. Ternyata itu adalah rekannya, Fang Jing. Selama percobaan elektropulsa Lin Yi, Fang Jing telah menjadi anggota tim yang penting. Saya sedang menulis laporan. Tenggat waktunya ketat, jadi saya mematikan ponsel untuk menghindari gangguan, kata Sulan sambil tersenyum sambil merapikan rambutnya. Dulu kamu nggak pernah lembur. Kenapa kamu masih di sini? Jangan tanya. Ada masalah dengan laporan sebelumnya, dan saya baru ingat, jadi saya tinggal untuk memperbaikinya, kata Fang Jing. Bagaimana laporanmu? Aku menemukan restoran yang bagus dengan ulasan yang luar biasa. Ayo kita coba. Sayangnya, tidak hari ini. Laporanku belum selesai. Aku mungkin perlu tinggal lebih lama. Sulan telah mempersiapkan alasan ini sejak lama. Eksperimen itu sangat rahasia, hanya diketahui olehnya dan Li Hang. Untuk mencegah siapapun bertanya, ia telah memikirkan alasan ini sebelumnya. Baiklah kalau begitu. Jangan terlalu malam. Jaga dirimu, atau kamu akan punya lingkaran hitam, dan tidak ada yang akan menginginkanmu, canda Fang Jing. Oh, ngomong-ngomong, aku baru ingat. Ketua Tim Lin sepertinya ada di Yanjing.
Kalau kamu tertarik, sebaiknya kamu bertindak cepat. Pria setampan dia jarang ada. Bab 2087. Kesepakatan. Sudahlah, jangan banyak bergosip. Kita sama sekali tidak cocok, kata Sulan. Pulanglah dan cuci baju suamimu. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Tapi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan terlalu banyak bekerja. Oke, laporannya akan selesai dalam setengah jam lagi. Baiklah, aku berangkat. Keduanya berjalan keluar gedung kantor bersama, dan setelah mengantar Fang Jing pergi, Sulan masuk ke mobilnya untuk pergi membeli makan malam. Di Yanjing, dalam jalan lingkar ketiga, ada halaman Sangju. Di kota modern Yanjing, halaman Sangju tidak terlalu mengesankan. Dalam industri real estate, peringkatnya tidak lebih tinggi dari kelas menengah. Satu-satunya hal yang menonjol tentangnya adalah lokasinya. Di dalam jalan lingkar ketiga, di kota seperti Yanjing, ini adalah kawasan perumahan utama. Kawasan itu dipenuhi gedung-gedung tinggi dan perumahan mewah. Namun, halaman Sangju yang biasa ini, yang terletak di sini, tampak agak kurang menarik jika dibandingkan. Namun, jika seseorang memiliki status atau koneksi yang kuat, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan komunitas ini. Pengembang komunitas ini adalah perusahaan milik negara. Lebih dari 90% penduduk memiliki latar belakang militer atau pemerintahan. Dari luar, tempat ini tampak seperti lingkungan biasa, tetapi orang-orang yang mengetahuinya menyebutnya sebagai kompleks perumahan keluarga. Bahkan anak-anak orang kaya generasi kedua yang sombong dan gegabah akan menghindari ngebut melewati daerah ini pada malam hari. Itu bukan tempat untuk main-main. Setelah meninggalkan brigade pengawal pusat, Fang Jing pergi ke supermarket untuk membeli beberapa barang sebelum pulang. Sebagai anggota tim 8 di brigade pengawal pusat, pangkatnya membuatnya relatif mudah baginya untuk mendapatkan rumah di daerah ini. Namun hari ini, suasana hati Fang Jing tampak buruk. Ia membawa belanjaannya tanpa ekspresi, seolah sedang berpikir keras. Ini sangat kontras dengan sikap cerianya saat berbicara dengan Sulan sebelumnya. Saat dia berkendara menuju pintu masuk kompleks perumahan, sebelum dia bisa masuk ke garasi parkir bawah tanah, dia melihat sebuah taksi terparkir tidak jauh darinya. Melihat taksi itu, ekspresi Fang Jing menjadi semakin tegang dan gelisah, hampir cemas. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda bisa melihat tangannya gemetar, dan butiran keringat terbentuk di dahinya. Dengan tergesa-gesa, dia menginjak gas dan langsung melaju ke garasi parkir. Taksi itu tetap parkir di kejauhan, tidak bergerak. Bahkan ketika penumpang mencoba untuk memanggilnya, pengemudi melambaikan tangan, tidak menunjukkan niat untuk menjemput siapapun. Di bawah cahaya bulan yang redup, tidak jelas berapa lama waktu berlalu sebelum Fang Jing muncul dari komunitas, berjalan keluar menuju malam. Pakaiannya tidak berubah, dia masih mengenakan pakaian yang biasa dia kenakan saat bekerja. Namun ekspresinya bahkan lebih serius dan berat. Seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Setelah keluar dari komunitas, Fang Jing melirik ke kejauhan dan melihat taksi itu masih ada di sana. Pada saat itu, taksi mulai melaju perlahan ke arahnya. Melihat ini, tubuh Fang Jing gemetar, dan secara naluriah dia mengencangkan cengkeramannya pada tasnya. Seolah-olah berisi sesuatu yang penting. Hanya dalam beberapa detik, taksi berhenti di depannya, tampaknya menunggu untuk menjemputnya. Setelah ragu sejenak, Fang Jing membuka pintu belakang dan diam-diam masuk ke dalam. Dia merapatkan kedua kakinya, menaruh tasnya di pangkuannya, dan menangkupkan kedua tangannya, jelas-jelas gugup. Hal itu mengingatkan saya pada seorang gadis muda yang duduk dengan gugup di dalam mobil mewah untuk pertama kalinya, takut merusak sesuatu. Namun kali ini, Fang Jing sedang duduk di dalam taksi, membuat perilakunya tampak aneh. Pengemudinya seorang pria jangkung, tingginya sedikitnya lebih dari 1,8 meter. Dia mengenakan masker wajah dan topi baseball hitam, tampak sangat berbeda dari pengemudi taksi pada umumnya di Yanjing. Namun, hal yang paling tidak biasa tentangnya adalah matanya. Pupil matanya membesar secara tidak wajar, hampir seperti ia memakai lensa kontak berwarna. Rambut tebal di lengannya menambah keanehannya, membuatnya tampak seperti orang asing. Tidak perlu gugup begitu. Aku punya sistem deteksi di mobil ini. Kalau kamu bawa alat penyadap, alarm pasti langsung berbunyi begitu kamu masuk. Pengemudi itu berbicara dalam bahasa Inggris yang sempurna. Dan dia tak lain adalah Walker, pria yang pernah berhadapan dengan Lin Yi di Sunrise Land. Meskipun Walker mengatakan ini, Fang Jing tetap tegang dan tidak mengatakan apapun. Sepertinya kamu tidak ingin banyak bicara, tapi tidak apa-apa. Lagi pula, kita di sini bukan untuk mengobrol, kata Walker. Apakah kamu sudah mengumpulkan semua informasi yang aku minta? Setelah beberapa detik terdiam, Fang Jing mengangguk. Walker meraih konsol tengah dan mengeluarkan dua kartu. Yang satu berwarna biru, dengan peta Meigo dan beberapa huruf Inggris tercetak di atasnya. Kartu lainnya tampak mirip dengan kartu identitas, ditutupi huruf-huruf bahasa Inggris tetapi juga menampilkan foto Fang Jing.
Ada $1 miliar di sini, dan aku juga sudah mengurus kartu hijaumu. Dengan itu, Walker dengan santai melemparkan kedua kartu itu ke pangkuan Fang Jing. Tangannya gemetar seolah-olah dia baru saja menangkap bom hidup. Semenit penuh berlalu sebelum Fang Jing dengan hati-hati memegang kedua kartu itu. Melalui kaca spion, Walker memperhatikan setiap gerakannya, senyum samar dan tak terduga terbentuk di bibirnya. Analisis serum kelas C kini telah selesai. Kami telah mengidentifikasi kelemahan fatalnya. Walker berkata, ekspresinya berubah dingin. Sebagai kepala staf Freemason, dia tentu tahu tentang kekurangan obat itu, tetapi bukan itu yang membuatnya khawatir. Jangka waktu 5 hingga 10 tahun lebih dari cukup bagi mereka untuk menyelesaikan banyak hal. Namun, ekspresinya tetap tenang, mengetahui bahwa Brigade Garda Pusat bukanlah organisasi yang bisa diremehkan. Kemampuan mereka menganalisis obat bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Lalu sekarang, dengan posisimu, seharusnya kau tahu di mana berkas-berkas itu disimpan, kan? Ya. Fang Jing menjawab singkat, udara yang menyesakkan di sekitar mereka terasa nyata, kegelapan yang menyesakkan terasa berat. Setelah memaksakan beberapa kata, ia menambahkan, tapi kalian tidak bisa masuk. Mengapa tidak? Kau tahu lebih baik daripada siapapun betapa ketatnya keamanan Brigade Garda Pusat. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa masuk? Begitu kau mendekat, sistem pengawasan akan mengungkapmu. Saya tidak meminta itu. Saya ingin tahu di mana informasi inti obat itu disimpan. Itu di bawah tanah, di dalam Brigade Garda Pusat, kata Fang Jing. Ada 3 pintu keamanan, dan pertahanannya sangat ketat. Kamu sudah cukup lama bekerja di sana. Seharusnya kamu tidak kesulitan masuk, kan? Tidak, kamu salah. Fang Jing menggelengkan kepalanya. Untuk membuka ketiga pintu keamanan itu, kau butuh kartu magnetik khusus, dan aku tidak punya. Bab 2088. Brigade Pertahanan Pusat yang dijaga ketat. Walker terdiam cukup lama sebelum berbicara. Tapi kali ini, kau menghubungi kami duluan. Apa kau memanggilku hanya untuk menceritakan semua ini? Fang Jing tetap diam lagi, diikuti oleh keheningan yang panjang. Beri aku $1 miliar lagi, dalam dolar AS. Ada pepatah di Huaxia, keserakahan yang tak terpuaskan. Kamu harus mengerti, aku mempertaruhkan nyawaku. Walker setuju, lalu mengangkat teleponnya dan menghubungi Evans. Sobat, transfer $1 miliar lagi ke kartu itu, dan lakukan dengan cepat. Setelah memberikan instruksi, Walker menutup telepon. Kurang dari 5 menit kemudian, ponsel Walker berdering karena ada pesan. Ia menoleh ke Fang Jing dan berkata, sudah selesai. Aku tidak bercanda, jadi sekarang kamu boleh bicara. Aku sudah berhasil menggandakan kartu aksesnya. Kartu itu akan membantumu masuk. Bagaimana dengan pengawasannya? Sepertinya itu masalah yang rumit. Aku sudah menemukan cara untuk mengatasinya, tapi kamu hanya punya waktu 30 menit. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuk ini dan membuang-buang waktu lebih dari yang seharusnya. Aku mengerti. Kalau tidak ada yang lain, kita seharusnya sudah siap pindah dalam beberapa jam. Apakah pesawatnya sudah siap? Tentu saja, jet pribadinya sudah ada di bandara. Setelah misi selesai, kalian bisa pergi kapan saja, kata Walker. Suami dan anakmu juga ada di bandara. Kalau perlu, aku bisa meminta mereka naik pesawat untuk menunjukkan ketulusanku. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan, kalian menggunakan mereka sebagai sandera. Nona Fang, itu bukan inti persoalannya. Yang terpenting adalah kita berhasil menyelesaikan kerja sama ini. Itu lebih penting daripada apapun, kata Walker. Dan jangan proyeksikan adegan film ke dalam kesepakatan kita, aku sedang berkata jujur. Bawa suamiku dan anakku naik pesawat dulu. Tidak masalah. Walker mengangkat teleponnya lagi dan melakukan panggilan lain. Setelah itu, suasana di dalam mobil dipenuhi keheningan yang mencekam. Fang Jing baru merasa lega setelah ponselnya berdering. Ternyata itu pesan WeChat dari suaminya, dan ia akhirnya bisa melepaskan kecemasannya. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Masih terlalu dini, bukan waktu yang tepat untuk bertindak. Fang Jing menyandarkan kepalanya ke jendela mobil, meletakkan tangannya di bawah kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada seorang pria di Brigade Garda Pusat, pria yang sangat tampan, cukup terampil dalam pertempuran. Kurasa kau tahu siapa yang kumaksud, tanya Walker. Pria tampan, gumam Fang Jing. Maksudmu ketua tim Lin? Aku tidak yakin apa jabatannya di Brigade Garda Pusat, tapi dia sangat tampan, muda, dan sudah berada di tahap akhir pangkat C terutama matanya, tajam seperti elang. Itu pasti ketua tim Lin, Fang Jing membenarkan. Dia pemimpin tim 1 di Brigade Garda Pusat dan yang paling terampil di antara keempat pemimpin tim, tapi kenapa kau bertanya tentang dia? Kami mengalami beberapa konflik di Sunrise Land. Dia orang yang cukup menarik, dan saya ingin bertemu dengannya, kata Walker. Apakah kamu tahu di mana dia? Maaf, itu bukan bagian dari kesepakatan kita.
Aku tidak berkewajiban menjawabnya. Aku akan memberimu tambahan $2 juta secara pribadi. Berikan saja aku beberapa petunjuk tentangnya, tawar Walker. Kamu sudah menjual jiwamu, jadi mengapa tidak melakukannya sepenuhnya? Fang Jing mengepalkan tangannya, terperangkap dalam pergulatan batinnya. Dia ada di Yanjing. Di Yanjing. Kamu yakin? Tanya Walker bersemangat. Brigade Garda Pusat saat ini sedang mengadakan acara rekrutmen nasional, tetapi dia tampaknya memiliki urusan lain, jadi dia datang ke Yanjing. Dengan kata lain, dia akan berada di Yanjing selama beberapa hari ke depan, sering keluar masuk Brigade Garda Pusat, benar. Cukup informasinya. Fang Jing tidak tahu banyak tentang Lin Yi, tetapi pada titik ini, dia mengerti bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia mungkin juga mendapat lebih banyak uang untuk menjamin masa depan yang lebih nyaman bagi dirinya sendiri. Waktu berlalu seperti air, dan beberapa jam kemudian, sudah jam 1 pagi. Fang Jing dan Walker berkendara ke suatu tempat bernama Wang Jiagang. Lokasinya di pinggiran Yanjing, rumah bagi puluhan keluarga yang menunggu relokasi karena pembongkaran. Ini adalah tempat terdekat dengan Brigade Garda Pusat di mana mereka dapat tinggal untuk waktu lama tanpa menimbulkan kecurigaan. Kehadiran apapun yang lebih dekat atau lebih lama akan menimbulkan tanda bahaya. Setelah memarkir mobil, mereka berdua keluar. Menggunakan teropong, Walker melihat ke arah gedung Brigade Pengawal Pusat dan berkomentar. Lampunya padam. Sepertinya semua orang sudah pergi. Itu tidak penting, kata Fang Jing. Masih ada orang di ruang pengawasan. Kita sudah sampai sejauh ini. Apa rencanamu? Aku akan masuk ke Brigade Garda Pusat menggunakan identitasku sendiri. Kau harus bersembunyi di mobil, dan begitulah caraku memasukkanmu. Fang Jing mengambil gambar di telepon genggamnya dan menunjuk ke suatu tempat tertentu. Ini ruang pengawasan. Kau harus menyelinap masuk dan menghabisi kedua penjaga itu secepat mungkin. Jadi ini Brigade Garda Pusat. Sepertinya tidak banyak, Walker mengangkat bahu. Jangan lupa, kau kelas B dan kau bisa sampai sejauh ini berkat bantuanku, balas Fang Jing. Sekalipun kamu kelas A, kamu mungkin tidak akan bisa melewati gerbang. Walker terkekeh dan menghentikan topik pembicaraan. Fang Jing benar, kamera pengintai 360 derajat membuat mustahil bagi siapapun untuk mendekat tanpa diketahui. Selama aku menyingkirkan para penjaga pengawas, seharusnya tidak ada masalah, kan? Tidak, masih ada lagi, lanjut Fang Jing. Setelah kau berurusan dengan kedua penjaga itu, kau akan sendirian. Aku sudah memberitahumu lokasi arsipnya. Kau bisa masuk dan mengambil dokumen apapun yang kau butuhkan. Kamu tidak ikut denganku. Walker tidak ingin mengambil risiko sendirian dan berharap Fang Jing akan tetap di sisinya. Tenang saja, takdir kita sudah terikat. Aku tidak akan mengkhianatimu sekarang, apalagi suami dan anakku ada di tanganmu. Aku tidak dalam posisi untuk menusukmu dari belakang. Apakah kamu takut? Ruang pengawasan Brigade Garda Pusat memiliki aturan ketat, setiap 5 menit, alarm harus diatur ulang secara manual. Jika tidak, sistem akan otomatis memicu alarm, dan semua orang di Brigade Garda Pusat akan diberitahu dan tiba dalam waktu singkat, jelas Fang Jing. Dan di luar, ada 40 penembak jitu elit yang selalu siaga. Satu tembakan saja sudah cukup untuk mengubahmu jadi daging cincang. Itulah tempat yang dijaga dengan baik. Kali ini, Walker benar-benar memahami pertahanan tangguh Brigade Garda Pusat, dan dia merasakan sedikit kegugupan. Meskipun dia sudah di kelas B. Bab 2089. Ini Brigade Garda Pusat. Beraninya kau membuat masalah di sini. Banyak orang mengatakan bahwa Brigade Garda Pusat di Yanjing tidak dapat ditembus, dan sekarang saya melihat bahwa mereka tidak salah. Itulah sebabnya kamu harus menyelesaikan urusanmu secepat mungkin, kata Fang Jing. Seperti yang sudah kubilang, kamu cuma punya waktu 30 menit. Kalau lebih dari itu, aku akan pergi sendiri. Jangan khawatir, aku tidak butuh waktu sebanyak itu. Begitu aku masuk, aku akan membakar semuanya. 10 menit seharusnya cukup. Bagaimana kamu menanganinya adalah urusanmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Walker tersenyum. Kurasa waktunya sudah tepat. Kita bisa mulai sekarang. Pukul 2 pagi, di laboratorium bawah tanah di lantai 3 lembaga penelitian, percobaan masih berlangsung. Percobaan Lin Yi belum selesai. Rasanya kita hampir sampai. Bagaimana perasaanmu sekarang? Rasanya mati rasa dan bengkak, tapi bisa diatasi. Karena prosesnya berlangsung begitu lama, Anda merasakan sensasi kesemutan, jelas Li Hang. Namun, alasan utamanya adalah otot-otot di lengan Anda semakin aktif, yang menyebabkan ekspansi dan deformasi, yang menyebabkan sensasi ini. Ketua Tim Lin, tunggu sebentar lagi. Sekitar setengah jam lagi, eksperimennya akan selesai, kata Sulan. Tidak masalah. Aku biasanya begadang, jadi aku sudah terbiasa. Itu bukan kebiasaan yang baik, Li Hang terkekeh. Kamu mungkin masih muda, tapi kamu harus menjaga kesehatanmu.
Hidup sehat bukanlah pilihan bagi saya. Saya hanya akan fokus menghemat energi saya. Haha, dengan wajah sepertimu, aku bisa mengerti alasannya. Sulan, yang berdiri di dekatnya, memutar matanya. Orang-orang ini sungguh hebat. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Tepat saat Lin Yi dan Li Hang hendak melanjutkan percakapan mereka, alarm tiba-tiba berbunyi, dan lampu merah di dinding mulai berkedip. Hah, ada apa? Sepertinya ada yang masuk, kata Li Hang sambil mengerutkan kening. Biasanya, saat ini, hanya kita berempat yang bisa masuk, kan? Tanya Lin Yi. Mungkinkah itu Penatua Lu atau Penatua Liang? Mereka berdua sudah sangat tua. Kalau mereka mau datang, seharusnya mereka datang siang hari, bukan jam segini, sindir Lin Yi. Bermain-main di jam segini adalah cara cepat untuk mengakhiri hidup lebih awal. Saya akan memeriksanya. Bunyi alarm yang tiba-tiba itu meningkatkan kewaspadaan kelompok itu. Namun, tak seorang pun tampak terlalu khawatir. Lagi pula, ini Brigade Garda Pusat. Siapa yang berani masuk tanpa alasan? Sulan berjalan keluar ruangan, dan ketiga pria itu mengarahkan pandangan mereka ke arah pintu, menunggu untuk mendengar apa yang sedang terjadi. Ah! Lalu, entah dari mana, mereka mendengar teriakan. Dan kemudian, hening. Itu suara Su kecil. Ketiganya bertukar pandang dengan gelisah. Merasa ada yang tidak beres, Ning Che segera berkata. Kalian berdua tetap di sini. Aku akan memeriksanya. Aku ikut denganmu, desak Li Hang. Saya mungkin seorang peneliti, tapi saya masih di kelas E, dan ada senjata di lab, kalau ada yang salah, saya bisa bantu. Aku juga ikut. Lin Yi menawarkan diri. Li Hang langsung menolak. Meskipun eksperimen ini tidak berbahaya, begitu dimulai, tidak bisa dihentikan. Menghentikannya sekarang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhmu, bahkan mungkin mengancam jiwa. Apapun yang terjadi, kau harus menjalaninya sampai akhir. Jangan khawatir. Kami akan mengurusnya. Ning Che meyakinkannya, sebelum bergegas keluar bersama Li Hang. Li Hang mengambil pistol dari kompartemen tersembunyi dan berlari keluar laboratorium. Begitu mereka melangkah keluar, mereka melihat seorang pria mengenakan topeng berdiri di lorong. Di sampingnya terbaring Sulan, pingsan tetapi tampaknya tidak terluka. Ning Che secara naluriah melangkah mundur dan mengambil posisi bertarung, siap menyerang kapan saja. Meskipun pria itu mengenakan topeng dan topi, beberapa detail mengisyaratkan bahwa ia kemungkinan orang asing. Kau pasti dari organisasi misterius itu, gumam Ning Che. Wajah Walker menjadi gelap. Ia berharap datang di saat tidak ada seorang pun di sekitarnya, tetapi tampaknya takdir mempunyai rencana lain. Namun sekarang dia telah sampai sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali. Kurasa kalian tidak perlu tahu detail-detail ini. Karena kalian sudah melihatku, kalian semua akan mati. Tanpa menahan diri, Walker menerjang Ning Che secepat kilat. Ekspresi wajah Ning Che berubah drastis. Dia menyadari kekuatannya jauh melampaui ekspektasinya. Dia pasti sudah mencapai kelas B. Dari segi kekuatan, mustahil baginya untuk mengalahkannya. Satu-satunya pilihannya adalah membuatnya kelelahan sampai eksperimen Lin Yi berakhir, sehingga mereka berdua bisa melawannya bersama. Tepat saat itu, Walker menyerbu ke depan. Dia melancarkan tendangan kuat tepat ke wajah Ning Che. Ning Che dengan cepat menghindar dan mengangkat tangannya untuk menangkis. Namun kekuatan Walker sangat luar biasa, jauh melampaui apa yang dapat ditangani Ning Che. Hanya dengan satu serangan dasar, dia melemparkannya beberapa meter jauhnya. Kelas C. Walker mencibir. Untuk seseorang selevelmu, kau pasti seorang pemimpin tim di Brigade Garda Pusat. Tapi sejujurnya, kau cukup lemah. Aku akan mengirimmu dan temanmu untuk menemui penciptamu hari ini. Dengan itu, Walker melancarkan serangan lain. Tetapi kali ini, dia tidak berhasil. Bang! Suara tembakan terdengar saat Li Hang menarik pelatuknya. Li Hang tahu bahwa dengan keterampilan kelas E-nya, dia tidak akan banyak membantu dalam pertarungan kaliber ini. Satu-satunya hal yang dapat diandalkannya adalah pistol di tangannya. Itu adalah kesempatan terbaiknya untuk menciptakan peluang bagi Ning Che. Menyadari bahayanya, Walker menghentikan serangannya dan menghindar ke samping, nyaris terhindar dari peluru. Ketua tim Li, jangan khawatirkan dia. Bunyikan alarm, teriak Ning Che. Apakah kamu yakin bisa menanganinya sendirian? Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku bisa membeli waktu. Bertahanlah, Ketua Tim Ning. Li Hang bukan orang yang ragu. Sejak bergabung dengan Brigade Garda Pusat, ia sudah siap menghadapi hal ini. Misi itu lebih penting daripada nyawa. Li Hang tidak membuang waktu lagi dan berlari menuju sistem alarm. Walker tahu jika mereka membunyikan alarm, ia akan tamat. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Maka, ia segera bergegas menuju Li Hang. Namun pada saat itu, Ning Che melompat dan menyerang langsung ke arah Walker. Ini Brigade Garda Pusat. Beraninya kalian membuat masalah di sini.
Bab 2090. Kecuali aku mati. Hama yang menyebalkan. Walker mengumpat, tetapi tidak terlalu memperhatikan Ning Che. Ia hanya mengulurkan tangannya dan secara pasif menangkis serangannya. Setelah menetralkan serangannya, dia menyerang Li Hang. Saat itu, Walker tak tinggal diam. Dalam sekejap mata, ia mencapai Li Hang dan melayangkan tendangan keras ke dadanya. Gedebuk. Meskipun Li Hang telah mencapai kelas E, kurangnya latihan rutin karena pekerjaan penelitiannya membuatnya tidak lebih kuat dari seorang peserta pelatihan. Saat menghadapi seseorang sekaliber Walker, dia tidak berbeda dari orang biasa. Li Hang terbatuk hebat, memegangi dadanya sambil memuntahkan seteguk darah. Pistolnya terlepas dari tangannya. Walker telah mencapai tujuannya. Dilihat dari sikapmu, kau sepertinya tidak berencana pergi. Jadi aku akan mengurusmu dulu, baru menyelesaikan urusanku. Dengan kata-kata itu, Walker menyerbu Ning Che lagi. Ning Che tidak mundur, meski tahu dia bukan tandingannya. Dia mengerti bahwa dia perlu memberi Lin Yi lebih banyak waktu, tetapi seberapa lama dia bisa bertahan, itu semua tergantung pada takdir. Ini adalah Brigade Garda Pusat, dan tidak akan diinjak-injak oleh orang luar. Dah. Mereka bertukar 3 serangan, tetapi serangan Ning Che tidak mengancam Walker. Ia bertahan dengan mudah, seolah-olah tidak menggunakan energi sama sekali. Hal ini sudah diduga. Lin Yi, bahkan di puncak kelas D, telah dikirim terbang oleh ahli kelas B. Meskipun Ning Che telah mencapai kelas C, kekuatan tempurnya masih belum cukup untuk menantang Walker. Dia benar-benar kewalahan. Namun, Ning Che tidak berada dalam situasi tanpa harapan karena Li Hang. Meskipun kemampuan bertarungnya tidak seberapa, ia tetap dapat mengalihkan perhatian. Walker harus mengawasinya untuk mencegahnya memicu alarm. Pada titik ini, Li Hang tidak fokus pada keselamatan Ning Che. Urgensi situasi tidak menyisakan ruang untuk kekhawatiran semacam itu. Melihat Li Hang bergerak lagi, Walker mengutuk dan mengurungkan serangannya terhadap Ning Che, lalu menyerbu ke arah Li Hang sekali lagi. Kemudian, ada celah di pertahanan Walker. Ning Che mengeluarkan pisau lipat yang dibawanya dan menusukkannya ke arahnya. Bahkan saat merasakan bahaya di belakangnya, Walker mengabaikan Ning Che dan bertekad menghabisi Li Hang. Saat jaraknya kurang dari 3 meter dari Li Hang, Walker melompat ke udara, lututnya menghantam wajah Li Hang. Li Hang menjerit kesakitan saat tubuhnya terpental sekali lagi. Kesenjangan di antara mereka terlalu lebar, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Pada saat itu, serangan Ning Che mendarat. Menyadari bahayanya, Walker merunduk, dan bila pisau yang tajam menggores pipinya, meninggalkan luka berdarah. Sebagai pembalasan, Walker melayangkan pukulan ke perut Ning Che. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, hampir tak tertahankan. Selangkah demi selangkah, Walker mendekati Li Hang, yang berdiri kurang dari setengah meter jauhnya, menatapnya. Dia tidak berbicara, tetapi mengangkat kakinya dan menghentakkan kaki dengan keras. Li Hang menjerit kesakitan. Kaki kanannya terpelintir secara tidak wajar, hampir membuatnya pingsan. Setelah mematahkan kaki Li Hang, Walker berbalik. Ning Che berhasil bangkit berdiri, darah menetes dari mulutnya saat dia memegangi perutnya, jelas dalam kondisi yang mengerikan. Kau hanya kelas C, tapi kau jago bertarung. Brigade Garda Pusat benar-benar tahu cara memilih pemimpin. Sudahlah, jangan ngomong sembarangan. Kamu nggak akan keluar dari sini hari ini. Itu bukan hakmu untuk memutuskan. Karena Li Hang tidak bisa bertugas, perhatian Walker beralih sepenuhnya ke Ning Che. Dia melirik arlojinya. 1 jatuh. Aku akan meluangkan waktu 1 menit lagi untuk menanganimu. Mengetahui waktu adalah hal terpenting, Walker tidak membuang kata-kata dan menyerang Ning Che. Sambil menggertakkan giginya, Ning Che mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa untuk menghadapinya. Kali ini, dia tidak menyerang. Tidak perlu memberi Li Hang waktu lagi, jadi dia beralih ke strategi bertahan. Kelincahannya memungkinkan dia menghindar dan menciptakan momen jeda singkat. Meskipun Walker mencapai kelas B, ia masih berjuang melawan Ning Che untuk sementara waktu. Setelah belasan kali pertukaran, meski dengan strategi bertahan, tubuh Ning Che dipenuhi memar. Itu murni ketidaksesuaian kekuatan. Tidak peduli seberapa lincahnya dia hanya bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu. Kau pikir ini akan menghentikanku? Walker mencibir. Di tempat seperti ini, menunda-nunda tidak ada gunanya. Gedebuk. Kaki Walker mengenai tepat perut Ning Che. Dia terpental dan menabrak pintu logam di belakangnya. Rasa sakit itu membuatnya muntah-muntah, dan tulang-tulangnya terasa seperti hancur, membuatnya tak berdaya. Sebenarnya, dengan kekuatan Walker, membunuh Ning Che dan Li Hang akan menjadi pekerjaan cepat. Namun dia tidak berani melangkah sejauh itu. Jika dia menghancurkan data itu, Brigade Garda Pusat mungkin akan membiarkannya begitu saja. Tapi membunuh pemimpin seperti mereka. Dari organisasi manapun dia berasal, mereka tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja.
Itu akan mendatangkan banyak masalah. Dia tidak akan menggunakan cara ekstrim untuk mengatasi hal ini kecuali benar-benar diperlukan. Dengan keduanya tidak berdaya, Walker telah mencapai tujuannya. Dia berdiri di depan pintu logam menuju arsip, menggesekkan kartu magnetik melalui kuncinya. Terdengar suara bip, dan pintu terbuka perlahan. Melalui rasa sakit yang luar biasa, Li Hang menyadari bahwa Walker telah memperoleh akses menggunakan kartu magnetik. Tapi bagaimana caranya? Dia baru mengambil kartu itu 3 hari yang lalu, bagaimana Walker bisa memilikinya? Saat pintu paduan itu terbuka, deretan lemari dokumen dan kotak terkunci baja mulai terlihat. Tanpa kode yang benar, membuka kotak itu mustahil. Walker tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan sebuah benda seukuran botol air dari dalam pakaiannya dan berjalan menuju ruang arsip. Bom bahan bakar. Li Hang tersentak ngeri. Setidaknya kau tahu apa itu, Walker mencibir. Barang-barang ini bukan milikmu. Aku di sini hanya untuk menghancurkannya. Seperti kata orang-orangmu, itu sudah seharusnya. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tidak di sini, di Huaxia. Dengan lonjakan kekuatan yang tak terduga, Li Hang menerjang Walker bagaikan macan tutul yang ganas, melingkarkan lengannya di sekitar kaki Walker. Kecuali aku mati, kamu tidak akan bisa masuk ke sana. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.